Selamat sore umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ada sukacita, antusias dan semangat, amin. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kalau kita boleh ada di tengah-tengah perhimpunan kita sore hari ini. Karena kerinduan kita tidak terhalang oleh cuaca dan hujan, amin. Tetapi segenap kerinduan kita mau datang kepada Tuhan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dan merasakan lawatan jamaah Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap menerima berkat Tuhan, amin. Mari buka hati kita lebih lagi untuk kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan terus menyertai, menuntun kita, kita percaya melewati bulan yang baru, menapaki bulan yang baru. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari buka hati kita menyembah. Mari bawa ucapan syukurmu, persembahan hatimu yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya ralabaya sikiana ralalamaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah Engkau sore hari ini Tuhan. Sebab Kau satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Engkau Allah sumber kekuatan kami Yesus. Engkau Allah penyelamat di dalam hidup kami. Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Untuk kami datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Ini setiap umat-Mu yang datang dengan kerinduan hati kami Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang telah menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
pujian-Mu, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sebab hanya dengan pujian sembah kami Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan penyembuh, Kau Tuhan yang sembuhkanku,
kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Sungguh tidak ada yang dapat menggambarkan kebesaran-Mu Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Lebih lagi angkat kedua
Kami membawa pujian kami, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji, Allah yang besar, Allah yang nyata dalam seluruh kehidupan kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kalau saat ini kami boleh ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami membawa segala pujian kami, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Inilah Tuhan yang kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau memuliakan akan Engkau Tuhan. Kami akan tinggikan akan Engkau Tuhan. Sebab kebaikan-Mu, Engkau sudah memberikan keselamatan. Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau juga akan memulihkan keadaan kami Tuhan. Apapun saat ini Tuhan yang kami alami, kami percaya Engkau sanggup Tuhan memulihkan. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Engkau sanggup untuk memberkati setiap kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan, untuk memuji, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Memberkati ibadah sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Engkau yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Haleluya. Tengok samping kanan kirimu, sudah bersuka cita belum? Mari senggol kanan kiri. Aku bersuka cita karena engkau ada hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan kita beroleh kemenangan. Amin. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Bersuka cita sebab Dia Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Pujikan bersama. Firman terangi jalanku. Katakan perisai iman di setiap waktu. Lingkupiku dari segala
Tuhan kita yang berkuasa selalu memberikan kita kemenangan, amin. Mari sebelum kau duduk senggol kanan kirimu, dalam Tuhan ada pengharapan yang selalu baru, haleluya. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu satu kebenaran dalam hidup kita. Yang ketika kita terus pegang firman Tuhan, akan membawa kita kepada pengharapan-pengharapan yang baru. Yang akan membawa kita menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu mari terus pegang teguh setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau terus belajar. Untuk hidup kita terus mengerti setiap kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita sempurna di mata Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab firman-Nya selalu memberikan kita kekuatan menghadapi segala badai pencobaan hidup kita. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
Tuhan menjamah Engkau. Ya Yesus, ini setiap janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyerah Yesus. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang terus membawa kami naik untuk kami menikmati kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah kekuatan damai sejahtera, pemulihan, pembaharuan ada dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ada dalam ibadah yang Tuhan berkati. Sore hari ini, nanti bahwa waktunya kami mau belajar akan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu yang dewasa, yang mengerti, mengenal akan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bersyukur kita boleh masuk di bulan yang baru, dan kita akan belajar sepanjang bulan ini berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan keyakinan, dengan iman, berbicara tentang Allah, berbicara tentang banyak hal. Salah satunya, sore hari ini kita akan berbicara tentang Alkitab, saudara. Nah, sebuah khotbah yang tidak biasa, ya, berbicara tentang Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa kita perlu hari-hari ini belajar sungguh-sungguh memahami Alkitab, dan kita harus membangun di dalam kehidupan kita satu keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Bagi banyak orang menemukan ini Alkitab enggak benar ini. Bagian lain bicara ini, bagian lain bicara itu. Ada kontradiksi, ada jumlah yang tidak tepat dan seterusnya. Banyak sekali kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam media sosial, secara khusus hari-hari kalau Bapak Ibu lihat YouTube, ya. Ada banyak orang mencari kesalahan Alkitab. Jadi orang mempelajari Alkitab bukan untuk mengerti maknanya,
bukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tetapi orang membaca Alkitab, mencari poin-poin untuk membuat orang percaya menjadi bimbang. Membaca Alkitab untuk melihat ini salah, ini tidak benar, kamu percaya kepada sesuatu yang tidak benar, ini buktinya. Orang, saudara, bukan Kristen, tidak percaya Yesus Kristus, tidak dipimpin Roh Kudus, membaca Alkitab untuk apa? Untuk memuaskan keinginannya, menjauhkan orang dari kasih Tuhan. Hari-hari ini di media sosial, YouTube secara khusus, ya, sampai beberapa hamba Tuhan senior berkata, sudahlah, Anda sudah di iman yang baru, pelajarilah kitab sucimu. Engkau sudah tinggalkan Tuhan Yesus, ngapain engkau masih baca Alkitab? Ya, tujuannya untuk apa, saudara? Untuk menyesatkan banyak orang percaya. Tinggalkan Tuhan. Imannya menjadi iman yang rapuh, bukan iman yang kuat. Tetapi saya rindu kita belajar firman Tuhan. Kita meyakini bahwa firman Allah itu tanpa salah. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab adalah segala sesuatu tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bukan berdasarkan pikiran manusia. Bukan karena keinginan manusia. Tetapi segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Supaya segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab, saudara, sesuai dengan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16-17, ditegaskan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan nafas Allah. Hembusan nafas Allah. Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia, tetapi sumber dan pengilhaman itu datangnya dari Allah. Pneustos, saudara, itu berbicara tentang dihembuskan secara ilahi. Firman yang Bapak Ibu punya hari ini adalah satu hasil di mana Tuhan menghembuskan secara ilahi kata-kata hikmat, kata-kata untuk dituliskan. Juga berbicara tentang sesuatu yang diilhamkan oleh Allah kepada penulis Alkitab. Di sana juga dipakai kata ini dengan arti kata diberikan inspirasi oleh Allah. Jadi bukan, aduh iki HP iki tak tulis wah aku seneng ini yuk gitu. Tetapi semua dihembuskan, semua diberikan yang namanya ilham roh, diilhamkan oleh Allah, diberikan inspirasi oleh Allah untuk menulis, untuk mencatat segala peristiwa. Bahkan Alkitab ada bagian-bagian yang kita akan temui bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan, tuliskanlah. Kalau kita lihat Keluaran 17 ayat 14, di sana katakan kemudian firman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Ini artinya bukan kehendak Musa, bukan apa yang dipandang Musa baik, tetapi ini adalah perintah. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Keluaran 17 ayat yang ke-14 itu berbicara tentang bangsa Israel mengarahkan orang Amalek. Di mana Yosua diperintahkan kau berperang, aku akan naik ke atas gunung. Dan ketika aku mengangkat tongkat,
maka bangsa Israel menang. Ketika Musa mulai lemah, tangannya mulai turun, bangsa Israel kalah. Dan sesudah peristiwa kemenangan itu, Tuhan berkata kepada Musa, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27, di sana kembali Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah. Bukan lagi berbicara satu peristiwa yang dialami, di mana Musa ada di dalamnya, mengalami perkara-perkara adikodrati bersama Tuhan, melihat kuasa Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Tetapi pada bagian yang lain Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman. Kalau firman itu Tuhan yang ngomong, Musa yang nulis. Yesaya pasal 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Yesaya. Ambillah sebuah batu tulis yang besar dan tuliskanlah di sana. Jadi perintahkanlah gitu. Ada beberapa orang hamba Tuhan, ada beberapa nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang diperintahkan Tuhan menuliskan firman, menuliskan sebuah peristiwa. Tetapi juga Tuhan memberikan sesuatu pengilhaman, bahkan inspirasi roh, bahkan ada beberapa pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Yeremia 32 ayat yang kedua, Yeremia 30 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu ini dalam sebuah kitab. Kembali dikatakan, tuliskanlah firman. Habakuk pasal 2 ayat yang kedua. Ini peristiwa yang luar biasa. Lalu Tuhan menjawab aku, siapa itu Habakuk? Demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Makanya kenapa Alkitab kita ini adalah firman Tuhan yang segala tulisannya dihembuskan oleh nafas Allah, diinspirasi oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, bahkan dihembuskan secara ilahi. Disinilah bedanya kitab kita dengan kitab yang lain. Karena inspirasi atau pengilhaman Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Kita harus sadar akan hal itu, bahwa firman ini Tuhan sendiri, kreatornya. Hanya memang memakai manusia untuk menuliskannya. Firman Tuhan, Alkitab kita tanpa salah. Buktinya apa? Buktinya adalah, kalau kita perhatikan Alkitab kita dan sejarah, terbukti bahwa bukti historis atau bukti sejarah itu selaras dengan sejarah dunia, sejarah Alkitab. Kemudian, apa yang menunjukkan kebenaran firman Tuhan itu, Alkitab itu benar, tanpa salah. Penggenapan nubuatan itu akurat tentang kelahiran Kristus, tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Dan masih ada nubuat-nubuat yang lain. Terjadi tepat seperti yang difirmankan. Kemudian kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan di dalam Kristus itu tidak berubah. Makanya hari-hari ini baiklah setiap kita meyakini bahwa firman Tuhan itu benar. Jangan kita dibimbangkan dengan usaha orang-orang untuk memelintir, untuk berfilsafat, untuk berdaya upaya, untuk saudara menjadi bimbang dan tidak percaya. Pertanyaannya lucu-lucu, saudara.
Alkitab ini firman Tuhan, kita berkata amin. Kemudian ditunjukkan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya, di sana ada Lembaga Alkitab Indonesia. Itu firman Tuhan enggak? Bapak Ibu, saya berharap kita tidak dibingungkan dengan hal-hal yang sepele. Firman Tuhan adalah segala sesuatu yang dituliskan dari Kejadian sampai pada Wahyu. Nah, kalau Lembaga Alkitab Indonesianya itu firman Tuhan enggak? Ya bukan. Itu identitas pencetaknya. Tetapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah kita yakin percaya bahwa seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai pada Wahyu adalah firman Tuhan, adalah segala sesuatu tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Di mana kita akan memperoleh di sana yang namanya pengajaran. Di sana kita mendapatkan teguran akan kesalahan kita. Di sana kita akan mendapati hal-hal di mana kita bisa memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Itu yang harus kita yakini. Hari-hari ini kita harus semakin kuat teguh memandang iman, percaya kita kepada Tuhan, berbicara salah satunya Alkitab. Bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dengan baik? Ada banyak orang membaca Alkitab tapi hidupnya tidak berubah. Ada banyak orang membaca Alkitab, saudara, imannya tidak semakin kuat malah semakin murtad. Kenapa? Bukan Alkitabnya yang salah. Tetapi ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dengan baik? Yakobus 1 ayat yang ke-21 di sana katakan, sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kenapa orang tidak semakin kuat, tidak semakin kokoh, tidak semakin teguh di dalam pembacaan Alkitabnya, kekristenannya tidak meningkat? Justru hanya yang diisi adalah otaknya, bukan dalam hatinya. Apa yang salah? Ada kekotoran dalam diri kita. Bukan saja karena dosa. Dosa memang membawa kita dalam kehidupan yang sulit mengenal Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa motivasinya? Kalau kita mau baca Alkitab hanya tujuannya adalah mencari, iki firman Tuhan iki opo iki? Cari salahnya, cari ora godak-gadok. Sekarang itu ada ilmu cocok logi. Cocok logi. Jadi ada orang tidak percaya Yesus, menafsirkan Alkitab dicocok-cocokkan dengan keinginan hatinya. Tidak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tidak dengan motivasi yang benar. Dengan hal-hal yang jahat, yang mau memutarbalikkan fakta. Orang yang seperti ini tidak akan menerima kebaikan dari segala sesuatu yang dia baca firman Tuhan. Yakobus mengajar, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman. Jadi kalau kita mau baca firman Tuhan dengan baik, kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh yang lemah lembut. Orang lemah lembut itu ditunjukkan dosanya,
itu terima. Ditunjukkan kesalahannya orang yang lemah lembut itu legowo. Dia tidak akan yang namanya protes. Dia tidak akan berkata, lah, aku kan manusia. Bagaimana mungkin? Makanya kenapa Alkitab kita, Tuhan berkata, kenapa Alkitab kita berkata, terimalah dengan lembut firman. Kalau kita menerima dengan lemah lembut, saya yakin percaya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu akan membangun saudara, akan mendidik saudara dalam kebenaran. Akan mengubah paradigma kita, membuat iman kita semakin kuat, percaya kita semakin sungguh-sungguh, kesetiaan kita semakin meningkat. Tetapi kalau ada yang namanya sesuatu yang kotor, yang jahat, sulit saudara untuk kita mendapatkan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Dalam terjemahan lain, di Yakobus 1 ayat yang 21, karena itu buanglah segala kecemaran yang mencemari pikiran kita, yang mencemari hati kita. Saat kita baca Alkitab, Alkitab kita berkata buanglah segala kecemaran dan kelicikan. Terimalah dengan lemah lembut firman. Kembali lagi diingatkan. Jadi buanglah segala kecemaran, buanglah segala kelicikan. Motivasi yang tidak baik kita belajar firman, hati-hati loh saudara. Kadang-kadang karena kita ini baca Alkitabnya terus luar biasa. Tujuan kita bukan untuk mengenal Tuhan. Tetapi tujuannya untuk apa? Membuat orang, teman, sahabat, saudara dalam iman mengalami bimbang. Bukan karena kita pintar kemudian kita ngajar yang benar. Kita tunjukkan kehebatan kita. Akhirnya membuat orang takut, membuat orang bimbang. Saudara sedang tidak berhadapan dengan manusia. Orang yang menyesatkan, orang yang membingungkan, orang yang membaca Alkitab dengan segala kelicikan dan kecemaran hati, membuat orang tidak semakin mengenal Tuhan, semakin bingung, sama saja kita menyesatkan. Dan firman Tuhan berkata, orang kalau menyesatkan, ikat dengan batu kilangan, masukkan ke dalam laut. Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu yang baik. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Saat saudara lemah, saudara baca Alkitab, saudara akan dikuatkan. Ketika saudara menghadapi pergumulan, saudara baca Alkitab, diterangi oleh firman Tuhan. Saudara mendapatkan jalan keluar. Ketika saudara memerlukan sesuatu, saudara baca Alkitab, iman saudara bertumbuh. Saudara akan menikmati kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kenapa? Mari buka hidup kita. Terima firman itu dengan lemah lembut. Supaya kita diubahkan. Tidak menjadi orang yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hati. Orang yang tegar tengkuk, keras kepala, hatinya keras, saudara. Sulit untuk terima firman. Sulit untuk bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Sulit akan menerima lawatan jamahan Tuhan. Percayakah Bapak Ibu ketika saudara membaca Alkitab sebetulnya Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada saudara.
Makanya Anda yang rindu ketika saudara membaca Alkitab, Alkitab itu yang dihembusi dengan firman, yang dihembusi dengan Roh Allah itu bangkit, berbicara, menjadi rema dalam hidup kita. Dahsyat. Menghilangkan ketakutan, menghilangkan tawar hati. Bisa membuat kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pembelaan Tuhan dinyatakan. Dalam dunia bisnis hari-hari ini begitu berat. Persaingan begitu luar biasa. Saya itu belajar untuk usaha. Saya bangun tempat kos enggak banyak, saudara, hanya 4 karena saya belajar. Saudara. Pak Yoyo menyampaikan, harus hormat kepada Allah dan hormat kepada pemerintah. Dan itu adalah kebenaran. Harus dilakukan. Saya bangun, saudara. Di tempat lain itu, normanya, bicara tentang norma etika, itu hanya begini, saudara. Buat kos-kosan boleh, Pak. Syaratnya, kos itu laki-laki atau untuk perempuan. Sudah, toh? Itu adalah aturan yang umum, yang universal, dimanapun. Tetapi di tempat saya beda, saudara. Khusus, saudara. Disampaikan begini, yang boleh masuk, yang boleh tinggal, yang boleh kos di tempat Bapak, haruslah wanita yang sudah menikah. Aduh. Secara bisnis gimana, saudara? Yo gak iso. Betul ya? Keadaan marah, jengkel, saudara ya. Iki piye, gitu saudara. Pak Yoyo bilang, firman Tuhan ngajar, tunduk. Dalam kondisi seperti itu mencoba lemah lembut, dengar firman Tuhan, baca kitab. Istri saya mendapatkan pewahyuan. Pak, tenang saja. Kenapa, saudara? Saya tahu kenceng-kenceng kepala di sini, saudara. Kenapa? Karena jengkel yang diempet, saudara. Itu darah naik, saudara. Ini tengkuk kenceng, saudara. Saya tensi tiap hari. Bu dokter jemaat kita, Bu Amelia, Pak Mul, tensi Bapak tidak baik. Tiap hari Bapak harus lapor tensinya kepada saya. Siap, Bu. Saya tensi, lapor, Bu, selamat pagi. Tensi saya hari ini 140/99. Besoknya lagi, Bu, lapor, tensi saya 135/96. Tensi tinggi. Istri saya baca, Yakub. Ketika satu kali, ada orang-orang yang berniat tidak baik dalam hidupnya. Menutup berkat Tuhan atas hidupnya. Upahmu adalah seluruh kambing domba yang menjadi bagianmu adalah yang bintik-bintik. Kalau yang putih itu milikku, yang bintik-bintik itu milikmu. Apa yang terjadi? Semua kambing domba melahirkan yang bintik-bintik. Akhirnya orang yang membuat satu sayembara ini, saudara, melihat, waduh, rugi nih. Aku minta yang putih jadi milikku, yang belang-belang punyanya dia, yang berbintik-bintik punya dia. Lah kok semua lahirnya bintik-bintik dan belang-belang? Akhirnya dikatakan ini, mulai sekarang dibalik. Aku yang belang-belang, aku yang bintik-bintik. Kamu yang putih polos, itu punyamu. Dan apa yang terjadi? Semuanya yang lahir putih, tidak belang-belang,
tidak bintik-bintik. Dari situ istri saya berkata, Pak, tenang saja. Pak RT mintanya begitu. Percaya, kalau Tuhan mintanya yang bintik-bintik, kita pasti dapat bintik-bintik. Kalau orang menetapkan yang putih, maka kita percaya Tuhan juga sediakan yang putih. Nikmati saja prosesnya. Sejak saat itu saudara, kencengnya sudah mulai hilang. Kenapa? Ada keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyediakan. Benar saudara? Sudah mulai masuk, ditanya. Jadi kalau tanya, Bu, kosnya kosong. Kemudian ditanya, Ibu bekerja atau sekolah? Sudah menikah atau belum? Sekarang begitu saudara. Saya Pak, sudah menikah, tapi karena saya ada pekerjaan di Salatiga. Janji Tuhan digenapi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kenapa Alkitab kita berkata terimalah dengan lemah lembut firman. Karena firman itu akan menjadi bagian yang pasti, menjamin kehidupan kita berbahagia. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan menjamin kebahagiaan bagi saya dan saudara. Kebahagiaan di dalam bagian ini berkaitan dengan kondisi di mana saudara diberkati karena hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang kedua firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang percaya firman Tuhan, Alkitab berkata berbahagialah. Janji kebahagiaan menjadi bagian saya dan saudara. Kebahagiaan tidak selalu ditentukan dengan jumlah uang yang kita punya. Betul? Karena kita itu bisa beli obat apa saja. Tetapi kita tidak bisa membeli kesembuhan. Tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saudara percaya firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Apa yang membahagiakan orang yang sakit? Bukan karena dia dibesuk. Dibesuk itu kesenangannya sementara, saudara. Ketika orang yang membesuki, orang yang datang berkata, pamit ya Pak, cepat sembuh ya Pak, cepat sehat ya Pak, dia pulang. Kita sedih lagi. Kebahagiaan orang sakit itu sembuh. Kebahagiaan orang yang kekurangan itu bukan janji manis, bukan PHP, tetapi jawaban atas keperluannya. Dan firman Tuhan menjanjikan pertolongan, menjanjikan penyediaan, menjanjikan pembelaan, menjanjikan banyak perkara yang membuat saudara akan berbahagia ketika saudara memiliki kesukaan untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam, di mana saudara mempercayai Alkitab, merenungkan, akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Firman itu bekerja atas kita, dan kita memperoleh kebahagiaan karena janji Tuhan digenapi. Bagian kedua, di mana kita menikmati apa yang firman Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan menjanjikan produktivitas. Saudara akan menjadi orang-orang yang produktif. Mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup saudara menjadi produktif, penuh dengan keberhasilan. Wih, asik. Mazmur 1 ayat yang ketiga di sana katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Indikasi produktif dalam kehidupan kita adalah bahwa Allah itulah sumber kehidupan kita.
Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita menikmati kesegaran, kita tidak layu, kemudian menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan Alkitab kita menunjukkan bahwa hidup yang dituntun oleh firman, kita ini akan mengalami keberhasilan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita junjung tinggi, yang kita lakukan, akan membuat kita boleh berhasil. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, saudara akan berhasil. Sebagai suami saudara akan berhasil. Sebagai istri saudara akan berhasil menjadi istri yang baik. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kehidupan yang melekat kepada firman. Seperti pohon yang melekat di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Iman saudara tidak menjadi lemah, iman saudara tidak menjadi putus asa, saudara tidak akan kecewa, saudara tidak akan kecut hati. Kalau firman itu ada dalam kehidupan kita. Dan satu yang luar biasa, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada pengharapan. Bagian ketiga, firman Tuhan menjamin akan pengenalan. Pengenalan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kekekalan kita sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengenal kita. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, percaya Alkitab, maka kita akan mengenal pribadinya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, jangan-jangan kita tidak suka baca Alkitab. Atau kalau saudara baca Alkitab, tetapi saudara tidak mengenal Tuhan, jangan-jangan cara kita membaca salah. Jangan-jangan kita masih ada yang namanya kelicikan, ada kecemaran di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita tidak membacanya, kita tidak menerimanya dengan hati yang lemah lembut. Iki Alkitab iki ngomong apa? Ora masuk akal. Ada banyak hal, saya sebagai hamba Tuhan, jujur loh. Saya kadang-kadang baca Alkitab itu enggak mudeng. Ini maksudnya apa ya Tuhan? Enggak mudeng. Tapi ketika saya berkata, Tuhan, apapun yang aku baca dari bagian Alkitab ini enggak masuk akal di dalam pikiranku, aku enggak bisa terima dan seterusnya. Tapi ketika dengan lembah lembut, Tuhan berikan pengertian, Tuhan singkapkan firman-Mu. Tahu-tahu ketika baca perikop yang sama, di waktu yang berbeda, jadi ngerti, oh maksud Tuhan itu begini toh. Atau dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus ingatkan akan firman-Nya, sehingga kita ngerti, oh makna yang aku baca dulu itu begini. Dulu aku enggak tahu. Tapi karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan, Roh Kudus yang membukakan, Roh Kudus yang menyingkapkan, kita menjadi ngerti. Demikian juga dalam pengenalan kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan mengenal siapa Tuhan, siapa Allah. Ketika kita mengenal, kita bisa mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Enggak kelihatan. Percaya yuk Alkitab. Alkitab ditulis apa? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Lakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan titah-titah Tuhan, beribadah. Itu bagian-bagian di mana kita menyukakan Tuhan. Yang tidak kelihatan. Tetapi itu semua tertulis di dalam Alkitab. Percaya, kita akan mendapati pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Saya berharap
kita semakin teguh di dalam keyakinan kita tentang Alkitab kita. Ada banyak orang iri tentang Alkitab kita. Dibakar, dilarang masuk. Di negara-negara tertentu Alkitab tidak bisa masuk dengan mudah. Tetapi Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kuasanya, bahkan di tempat yang harganya, saudara. Kalau saudara beli Alkitab di Salatiga, itu bilangannya hanya 150 sampai yang paling mahal 750 ribu. Tapi ada di negara-negara tertentu, bukan Alkitab utuh, hanya lembaran-lembaran. Yang satu Alkitab itu disobek kasih satu orang, kasih satu orang, kasih satu orang. Mungkin ada orang-orang yang hanya menerima satu lembar. Mungkin ada orang-orang yang menerima hanya separuh lembar. Tahu harganya berapa? Harganya adalah seharga kepala manusia. Di Cina, di beberapa daerah, di beberapa negara, orang ketahuan bawa potongan Alkitab, lembaran kitab Roma satu helai, dibunuh. Bukan hanya dia, anaknya, keluarganya. Tetapi masih ada firman yang tersebar, Alkitab yang tersebar. Bagaimana kita tidak mengucap syukur, di mana saudara bisa menikmati Alkitab dengan bebas. Kalau dulu kita ke gereja bawa Alkitab rasanya malu. Masa muda saya dulu, banyak teman-teman kalau ke gereja bawanya Alkitab yang gede apa yang kecil? Kecil. Ditenteng dengan bangga atau ditaruh di saku? Taruh di saku, saudara ya. Nah, sekarang lebih mudah lagi di bagian yang saudara bangga-banggakan. HP saudara. Ada Alkitabnya enggak di sana? Siapa yang sini Alkitabnya? HP-nya ada Alkitabnya? 99,9%. Pasti ada Alkitabnya. Kita bangga dong. HP kita buka, jebret. iPhone. Wah, saudara. Apel keroak. Bangga. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah yang bernilai di dalamnya Alkitab itu saudara baca dengan lemah lembut, hati yang terbuka. Atau Alkitab itu hanya bagian aksesoris dari HP kita yang menunjukkan kita adalah orang Kristen, tapi enggak dibaca. Yuk, jadi orang Kristen, umat Tuhan GBI Bukit Hermon, mari cintai firman Tuhan mulai hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan responi firman Tuhan, kita akan buka hidup kita dan kita akan persiapkan perjamuan kudus malam hari ini. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Bapak Ibu, pujian ini adalah salah satu pujian yang saya suka naikkan ketika saya merindukan jawaban Tuhan, ketika saya merindukan firman Tuhan, berbicara secara pribadi. Pujian ini menjadi bagian di mana saya berkata bahwa hanya Engkau Tuhan yang mengerti, yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu.
kita berkata hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi firman Tuhan malam hari ini. Seperti rusa yang biar ini menjadi satu bagian yang mengingatkan kita. Ketika setiap kita mau membaca firman Tuhan, biarlah hati kita seperti rusa yang haus, hati yang menanti-nantikan Tuhan untuk berfirman atas setiap kita. Seperti ladang yang gersang menanti datangnya hujan. Itulah kerinduan kita. Untuk Tuhan berbicara secara pribadi. Untuk Tuhan meneguhkan. Untuk Tuhan menguatkan. Untuk Tuhan membentuk setiap kita. Dan membawa kita mengenal Dia. Jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kerinduan setiap kami. Kami rindu perkataan firman-Mu itu menguatkan kami, menegur kami, menyelidiki kami, mengubah hidup kami, dan membuat kami mengenal Tuhan. Bila kerinduan itu yang ada di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan kami tahu bahwa firman-Mu adalah isi hati-Mu bagi setiap kami. Setiap kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab adalah perkataan-Mu bagi setiap kami. Ada pengajaran, ada teguran, ada nasihat, ada kekuatan. Bahkan ada janji-janji yang Tuhan berikan. Biarlah kami memiliki sikap hati yang lemah lembut untuk membaca firman-Mu, merenungkannya, menghidupinya, dan kami menikmati janji itu. Demikian juga malam hari ini, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, seperti apa yang tertulis di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa setiap kali Engkau menghendaki kami untuk kami memecahkan roti, memakan roti dan anggur, membangun persekutuan bersama Tuhan melalui perjamuan kudus, yang akan membawa kami dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Disucikan, dikuduskan, dilepaskan dari belenggu. Bahkan sakit penyakit kami disembuhkan oleh karena bilur-bilur-Mu. Itu terjadi atas kami. Untuk itu layakkan kami, kuduskan setiap kami. Mari
buka roti dan persiapkan anggur. Sementara saudara mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roti dan anggur yang ada di dalam seluruh tangan sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka yang menerimanya, mereka yang percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kuasa perjamuan kudus boleh terjadi atas kehidupan setiap mereka. Yang susah mendapatkan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang terikat, terbelenggu dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah terjadi atas hidup setiap kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi dan arahkan hati kepada Tuhan. Percayalah bahwa oleh darahnya kamu dipulihkan, kamu disucikan, dikuduskan. Dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Sebab firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya anggur ini lambang dari darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami, kelepasan, kebebasan, segala ikatan, segala belenggu dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada kasih karunia mengalir, ada damai sejahtera mengalir, ada sukacita yang mengalir, ada penghiburan yang baru yang mengalir atas setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau mengerjakan dengan sempurna. Kuasa mujizat perjamuan kudus terjadi atas umat-Mu. Engkau mengerjakannya sempurna. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk persekutuan yang baru bersama Tuhan. Segala hubungan yang rusak Engkau pulihkan. Kami boleh menjadi umat-umat kekasih Tuhan, yang dicintai, yang dikasihi, yang disembuhkan, yang dipulihkan, yang dimerdekakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan terus kerjakan bagian-Mu, sehingga mujizat ini semakin nyata dan sempurna dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, menaikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa di bulan yang baru ini, Bapak Ibu hamba Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, akan mulai berpindah satu komsel kepada komsel yang lain. Jadi untuk Butuh Selatan, besok adalah Ibu Mariati sepanjang bulan Maret. Kemudian Karangpete adalah Bapak Pendeta Hesti Raharjo. Ngentak Ibu Daniel atau saya beserta istri. Karena Ibu Daniel hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita, karena beliau sedang
ada pemeriksaan di Rumah Sakit Purwodadi. Mohon dukungan doa supaya akibat jatuh kemarin tidak terjadi apa-apa. Jadi minggu yang lalu ibu terpleset, geblak bahasa Jawanya, dan ada bagian-bagian tubuh yang masih merasa kurang baik dan kami bawa ke Purwodadi untuk diperiksakan di sana. Kebetulan kakak pertama kerja di rumah sakit, jadi lebih mudah untuk konsultasi dengan dokter. Jadi nanti di Ngentak kalau enggak Ibu Daniel ya berarti saya beserta istri. Kemudian Komsel Yasa Ibu Mariati juga, dan saya juga ada di Abdiel. Jadi mohon ketua-ketua Komsel bisa menginformasikan jam serta tempat untuk Rabu besok di mana hamba-hamba Tuhan bisa mendampingi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Komsel. Mungkin itu di multimedia kami persilahkan untuk melanjutkan. Shalom